Dahulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salawatnya Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Ashraf Ramadan. Dari mana? Bekah. Batam. Dari Batam Izin Bapak? bertanya Bu ya. Dari mana? Bekan atau Pekan? Dari Bekasi Bekasi. Bu ya? Bekasi. Hah? Dari Bekasi. Bekasi. Baik. Bekasi. Silakan bisa langsung bertanya Pak. Izin bertanya Bu ya. Silakan. Untuk masalah patung Bu ya. Apa? Masalah patung. Tato. Taib. Iya. Bahwa membuat patung yang berbentuk 3 dimensi haram. Buya pernah sampaikan beberapa bulan yang lalu dalam sebuah kitab. Bagaimana dengan kesenian wayang kulit dan wayang golek, Buya? Masih masuk ke dalam patung atau tidak, Buya? Patung bukan tato ya? Patung. Baik. Tapi tato. Baik. Sedangkan wayang itu warisan leluhur para wali untuk menyebarkan ajaran agama Islam, Buya. Baik. Sampai sekarang kesenian wayang itu masih abadi, Buya. Diakui oleh dunia, Buya. Bagaimana itu hukumnya, Buya? Baik, Masya Allah. Untuk patung wayang golek. Baik. Yang disepakati oleh para ulama adalah gambar. La'anallahu musawwirin, Allah mengutuk orang yang membuat gambar adalah gambar mujassadah, gambar yang berbentuk. Kecuali untuk boneka anak kecil. Gambar yang berbentuk mujassadah itulah yang dikatakan haram, tapi dari yang bernyawa. Kalau yang tidak bernyawa enggak. Sesuatu yang utuh dari yang bernyawa dalam bentuk utuh itu disebut patung itu. Apakah kucing, binatang, pokoknya bernyawa. Yang berbentuk itu yang disepakati keharamannya. Adapun gambar yang tidak berbentuk khilaf di antara para ulama. Nah, kemudian wayang itu adalah budaya seni. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang. Lalu para ulama dari Wali Songo ini ingin bagaimana membawa wayang ini sebagai sarana untuk berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Seandainya tanpa wayang bisa, ya nggak ada masalah. Cuman karena wayang adalah seni yang satu betul-betul masyarakat yang lagi disenangi dan sampai hari ini pun masih banyak penggemarnya. Kita tidak bicara tentang penggemar hari ini. Pada saat itu bagaimana para wali itu melihat wayang. Termasuk dipelopori oleh Sunan Kalijogo. Wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Makanya beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Sehingga wayang itu banyak kisah yang dirubah. Kisah syiriknya adalah dirubah. Termasuk di dalamnya adalah dimasukkan kisah Bagong, Semar, Norogareng, Petro. Itu adalah sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan. Karena di situ kan dalam pewayangan itu kan diambil dari kisah Hindu-Buddha itu tentang Bharata Yuddha, tentang Ramayana dan sebagainya itu. Kemudian bagaimana? Kan di situ selalu ada dewa-dewa. Dewa itu kan Tuhan selain Allah. Cuman di situ telah dikemas oleh para ulama-ulama itu adalah zaman itu adalah bagaimana agar kesyirikan di dalam dunia pewayangan sudah tidak ada. Ini dari masalah keyakinan. Sehingga di situ ada tokoh-tokoh namanya tokoh Punakawan. Ini adalah tokoh tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi tokoh Punakawan ini adalah bangsa manusia tapi punya kebijakan. Jadi dewa kalau ribut tanya kepada manusia. Ini kan aneh kan? Tuhannya nanti tanya. Ini sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan itu. Nah, jadi itu Semar itu orang yang bijak, tapi lihat nanti ada para dewa itu kalau ribut turun ke sini. Ini adalah dari segi keyakinan. Mereka luar biasa para ulama. Cerdas mereka di dalam mengislamkan budaya. Kemudian masalah urusan bentuk wayang. Mereka juga ngerti, diskusikan para ulama. Patung adalah haram. Makanya mereka penyet. Jadi menjadi tipis. Bukan bentuk berjasad. Nah ini makanya hendaknya kalau memang harus wayang, yang wayang kulit ini. Bukan wayang yang lainnya. Cuman namanya seni dari budaya seni yang tidak islami diislamkan, cuman oleh seniman diambil lagi, dikembalikan lagi. Maka kalau ingin menekuni dua pewayangan yang syar'i, tetap dengan prinsip-prinsip seperti itu. Ceritanya harus ada disisipkan pesan-pesan kemuliaan. Tentang Tuhan, tentang Allah. Dewa-dewi itu adalah hanya sekedar kisah yang meramaikan dalam kisah tersebut, tapi di situ harus bukan dianggap sebagai Tuhan. Dan itu dilakukan para orang-orang yang ngerti agama.
Dimulai daripada Wali Songo yaitu Sunan Kalijogo. Jadi gambar yang sifatnya tipis itu kan kulit namanya tipis, itu bukan digolongkan sebagai mujasad. Itu ada makna, ada maksud di balik itu semuanya. Kenapa tipis? Makanya hendaknya ya ini, harusnya ini yang hendaknya kalau ingin menggunakan seni wayang. Kalau sudah berbentuk itu kembali kepada permasalahan tadi. Karena yang tidak diperkenankan adalah gambar-gambar yang berbentuk berjasad. Jadi kami himbau kepada para seniman-seniman wayang, hendaknya kembali kepada apa yang telah ditata oleh ulama-ulama terdahulu kita Wali Songo. Kisah-kisahnya harus kisah membangun, bukan memprovokasi, bukan mengajari jelek, tapi membangun keimanan di dalamnya. Kemudian masalah wayangnya pun hendaknya tetap diperhatikan, jangan sampai keluar daripada jalur syar'i yang sudah dibahas oleh ulama dulu. Biarpun kita tidak pernah ngerti sebabnya, kenapa harus pakai kulit dan sebagainya. Karena itu adalah untuk tidak menjadikan bentuk jasad, mujassadah. Kemudian juga di dalam gambarnya itu sendiri sudah dirusak. Padahal namanya Arjuna katanya orang paling ganteng. Coba lihat ganteng dari mana kalau gambarnya kayak begitu. Jendol belakangnya begitu katanya paling ganteng Arjuna. Itu gambarnya sudah dirusak semuanya. Akhirnya tidak mau. Lihat hidungnya mau, Petro hidungnya panjang ke depannya. Macam-macam begitu. Dan ini sudah pengen dirusak daripada supaya tidak kepada kesyirikan yang namanya patung atau kesalahan keharaman yang namanya patung. Jadi seperti itu. Jadi kami himbau seni pewayangan selagi masih bisa digunakan untuk berdakwah, gunakan untuk berdakwahkan, tapi pertama harus itu dari sisi keyakinan di dalamnya, kisah-kisahnya harus benar-benar disesuaikan dengan syariat Islam. Kemudian masalah wayangnya seperti itu. Kemudian daripada pelengkap-pelengkapnya karawitan adalah seni musik adalah. Kemudian yang lain misalnya sinden dan sebagainya hendaknya diperhatikan supaya jangan sampai di situ ada orang buka aurat dan sebagainya. Kalau memang budaya ini masih sangat digemari di sebagian masyarakat untuk kita bawa kepada Islam. Ini kepada prinsip dakwah sebetulnya. Cuma nanti setelah umat ini adalah sudah keluar daripada ini, nggak perlu lagi kembali misalnya. Caranya yang lain, ceramah begini, langsung tutup poin dapat ilmu. Kan begitu. Itu kan untuk orang awam, menarik orang awam, dimasukkan. Orang awam itu bukan saja orang yang nggak ngerti ilmu. Mungkin profesor, doktor nggak pernah belajar agama. Tapi karena dia hobi wayang, dengar dari pewayangan jadi belajar. Profesor doktor ilmu ekonomi kan awam juga dalam agama. Dengar wayang, tak tahu wayangnya ada pesan-pesan. Maka di situ adalah bisa dibenarkan yang demikian itu, yang ini ya. Maka ayo kita sebaiknya terjalin komunikasi antara dalang-dalang itu dengan ustadz supaya saling sinergi. Dalangnya karena mungkin belajarnya kurang banyak ya, mungkin setiap cerita yang mau disodorkan ada taseh kepada kiai. Ini boleh enggak begini. Bahkan mungkin kiainya suruh melihat seperti apa nanti agar yang kurang ini. Tapi siap dibenahi, maka insya Allah dia dalang Sunan Kalijogo lagi. Seperti itu. Ini itu masalah pewayangan. Wayang adalah budaya dan seni seperti yang lainnya. Sarana untuk menghibur orang, kalau memang itu adalah menjadi kebiasaan orang fasik maka haram, tapi kalau kebiasaan orang umum fasik dan tidak fasik menggunakan menjadi bebas. Hanya yang perlu diperhatikan adalah isinya. Siapa yang melaksanakan, di mana tempatnya, itu kan harus kita perhatikan. Apa yang diisinya, apa yang diucapkan, di mana melaksanakannya, kapan waktunya, ya kan? Ini adalah yang harus diperhatikan. Keharaman itu karena apa? Mungkin waktunya bertentangan. Waktunya adalah waktu yang menjadikan orang tidak menjalankan kewajiban. Atau tempatnya adalah tempat yang tempat maksiat. Nggak boleh. Orang-orangnya pada tidak menutup aurat. Nggak boleh. Seperti itu. Termasuk keramaian orang berdempet-dempet dan tidak diatur adalah menjadi haram itu semuanya. Haramnya karena kerjaannya tersebut dicampur dengan sesuatu yang haram itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Tentang perihal yang saya alami. Tapi saya tidak tahu mau bertanya kepada siapa. Dan alhamdulillah jika saya diizinkan bertanya kepada Buya Yahya. Jadi begini Buya. Sudah setahun ini saya tidak pernah berhasad untuk melakukan hubungan dengan suami saya. Saya sudah mencoba dan berusaha, tapi seakan tidak ada hasrat untuk melakukan hubungan badan. Padahal saya masih sangat muda, baru 23 tahun Buya. Saya sedih Buya. Apakah saya sudah mati rasa atau tidak normal lagi? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih Buya. Kita perlu Jadi untuk bisa memberikan jawaban, saya harus menjadi tahu Anda, harus menjadi Anda. Apa sih yang menjadikan rasa itu? Kita tidak bisa. Kalau seandainya bisa ngobrol, mesti mungkin sekali. Jadi coba ini kemungkinan dari beberapa kemungkinan ini Anda
reka-reka mungkin itu cocok untuk Anda, maka Anda benahi. Mungkin pertama adalah hilangnya hasrat hubungan suami istri kadang karena matanya yang rusak. Naudzubillah, dengan maksiat, kecanduan film porno. Atau dia lebih rindu kepada yang lain, yang haram. Dan insya Allah Anda tidak golongan ini. Anda tidak golongan ini. Tapi jangan dianggap sepele. Jadi kalau kecanduan porno, dia lebih senang, bahkan naudzubillah, dia lebih senang cari kesenangan sendiri daripada dengan istrinya. Satu. Yang kedua adalah mungkin masalah psikologi Anda. Jadi kita perlu lihat apakah keadaan psikologi Anda itu normal, mental Anda itu normal, tidak ada permasalahan, tidak ada tekanan-tekanan dari suami atau yang ada hubungannya. Atau mungkin seorang suami kadang, mohon maaf, seorang suami kadang menggauli istrinya adalah tidak pakai adab. Yang Nabi marah seperti binatang mendatangi betinanya. Tidak pakai muqaddimah, keindahan tidak pakai. Sehingga seorang istri merasa tersiksa dengan hubungan suami istri. Bahkan mungkin merasakan sakit secara fisik juga. Itu menjadikan seorang istri menjadi semacam, ini mentalnya yang kena trauma. Akhirnya hubungan suami istri bagi dia adalah sesuatu yang memberatkan. Apalagi mungkin wanita tersebut atau punya pengalaman, pernah punya suami yang lebih lembut dan sebagainya. Sehingga semakin terasa pahitnya. Jadi kita perlu lihat dari sisi ini, psikologi. Mungkin suami adalah dengan kekerasan dan sebagainya. Atau mohon maaf. Jadi makanya, karena marah, atau marah kecemburuan yang berlebihan. Misalnya seorang istri tidak bisa bergaul dengan suaminya karena pernah dengar suaminya, padahal dengar isu. Suaminya pernah mungkin dengan wanita lain. Bahkan kadang dengan pernikahan sekalipun. Sehingga menjadi dia merasa tidak bisa melakukan itu. Ada yang semacam itu. Baik. Kemudian ada lagi mungkin, mohon maaf, ini juga masalah mental. Wanita tersebut tidak asyik dengan pasangannya. Karena mungkin dia sudah punya kelainan mental, kelainan seks. Naudzubillah, mungkin dia lebih sering bersenang-senang dengan sesama jenis. Itu juga sangat mungkin menjadikan orang dengan pasangannya menjadi tidak bersemangat. Karena sudah rusak mentalnya. Atau mohon maaf ini, seorang wanita atau laki-laki tidak senang dengan pasangannya lagi karena dia lebih senang untuk cari kesenangan sendiri. Onani atau masturbasi. Karena dianggap itu adalah praktis, sementara dengan pasangannya harus dengan naudzubillah. Yang jelas itu ada, mungkin kita tidak tahu sebabnya apa. Anda lacak sendiri, diri Anda sendiri ini perlu memang. Makanya kalau bisa bertemu langsung, kita bisa cari sebabnya apa. Apakah suamimu begini. Nah, nanti kalau sudah ketemu misalnya, hendaknya segera ditepis itu semuanya. Kalau misalnya pernah dia nonton yang film kotor, mulai sekali berhenti. Maka bersama berhentinya nonton film itu, lihat. Dia ingin menonton film. Tidak. Akhirnya apa? Yang ingin dilihat adalah pasangannya. Maka bangkit syahwat dengan pasangannya. Tapi kalau dia terus membiarkan liar pandangannya, rusak nih. Yang naudzubillah yang biasa onani berhenti. Maka bersama bangkitnya syahwat nanti akan disalurkan. Atau mungkin pasangannya pernah melakukan kesalahan, lapang hati maafkan, dia manusia. Kemudian apa lagi? Kalau mungkin suaminya pernah melakukan kekasaran, buka komunikasi yang baik dengan suami agar caranya yang baik. Itu perlu diselesaikan, kita tidak ngerti jawabannya apa. Kemudian paling tidak begini, hei hamba Allah yang bertanya. Kalau mungkin memang Anda punya masalah, Anda wanita, kalau seorang laki-laki tidak bisa berhubungan dengan pasangannya, maka mohon maaf, dia tidak akan bisa melakukannya. Karena dia tidak akan bisa, mohon maaf, tidak bisa bangkit itu syahwatnya. Tapi kalau wanita, Anda masih muda. Anda punya iman, Anda punya Allah. Nah ini, terserah problemnya apa, Anda punya Allah. Di dalam Anda ingin beribadah, Anda bisa melakukan sholat. Anda bisa melakukan puasa dan sebagainya. Tapi ini ada ibadah yang luar biasa. Sudahlah, Anda tidak suka, Anda nak dengan suami, Anda pokoknya tadi. Sekarang coba Anda persilahkan suami karena Allah. Anda berikan, selesai.
Biarpun Anda belum bisa menikmati, akan tapi Anda ingat, karena Allah ini dapat pahala. Saya buat perbandingan. Ada seorang bisa melayani bukan ada cinta. Bahkan mungkin tidak suka. Bahkan mungkin dengan terpaksa. Cuman karena, na'udzubillah, karena tidak Allah pilih menjadi wanita mulia, maka terendahkan dia. Siapa dia? Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Pelacur. Kami tidak rela menyebut pelacur sebetulnya. Akan tapi pelacur yang kami sebut ini adalah pelacur yang insya Allah setelah itu tobat, bukan pelacur lagi. Wanita yang menjajakan dirinya, mohon maaf dia akan menerima siapapun yang datang asalkan ngasih duit. Bahkan mungkin tidak tahu itu yang keberapa kalinya. Bahkan mungkin dia tidak menikmatinya. Bahkan mungkin dalam keadaan dia sakit. Mungkin. Tapi kenapa? Demi rupiah dia bisa beraksen, dia bisa menebar senyum. Dan dia bisa bereaksi seolah-olah dia orang bersemangat dengannya. Hanya urusan ini. Urusan uang. Dia bisa melayani siapa saja, bahkan nebar senyum. Harapannya adalah dia jadi pelanggannya nanti. Na'udzubillah. Semoga jika ada wanita yang diuji oleh Allah dengan semacam ini, dengar suara kami, mendapatkan hidayah. Sehingga akan mendapatkan pasangan yang halal, mulia. Tapi Anda hendaknya berperan semacam itu. Anda bukan orang pelacur. Anda bukan wanita menjajakan diri. Untuk suami, berikan. Berikan. Setelah itu apa? Karena Allah. Biasakan dengan seperti itu, maka insya Allah Allah akan berikan di hati Anda nanti rasa senang pada akhirnya. Kemudian setelah itu akan dinormalkan, Allah berikan kenormalan kepada Anda, sehingga hubungan suami istri adalah bukan sesuatu yang menyakitkan atau memberatkan, akan tapi menjadi sesuatu yang Anda senangi, yang Anda nikmati dengan kasih dan cinta. Wallahu a'lam. Saya hamba Allah dari Bogor. Maaf sebelumnya Buya, saya seorang istri ingin bertanya. Ada saudara ipar saya itu pernah mengatakan kepada suami saya bahwa suami atau istri itu adalah orang lain. Saudara itu lebih penting daripada suami atau istri. Bagaimana menurut Buya? Jazakumullah Buya. Kalau kita menangkap sebuah ungkapan ini berangkat dari hati yang ngomong dong. Seorang ipar yang baik tidak akan mengucapkan kalimat semacam itu. Kalau saya punya abang laki-laki, kalau saya orang baik, saya tidak akan berkata kepada abang saya begini, bang, saudara lebih perlu didahulukan daripada istri loh bang. Nggak perlu saya ngomong gitu. Justru kalau saya saudara baik, akan berkata, bang, istrimu adalah tanggung jawabmu. Kau ambil dengan atas nama Allah. Urusan saya nggak apa-apa nomor 2. Memang kalau ada lebih, saya tadi ngomong ke abang, kalau ada sesuatu bang mungkin ada lebih untuk saya perlu, saya punya hajat. Tapi tetap nomor 1 adalah istrimu. Itu ipar yang baik. Anda seorang istri, suami abang saya. Biar gampang saja. Istri abang saya. Saya kalau saya itu ipar yang baik, nggak akan, bang, saudara lebih penting, istri mah orang lain, aslinya orang lain, dicerai pun bubar. Kalau saudara kan nggak akan putus sampai kemana. Saya itu busuk hati saya. Kenapa saya meracuni saudara saya dengan istrinya agar tidak peduli? Kok jelek banget saya? Justru saya akan ngomong, wahai saudaraku, istrimu. Bahkan dalam urutan nafkah pun, istri didahulukan daripada orang tua dan saudaranya. Kenapa? Istri aslinya orang luar, tapi telah diambil dengan cara yang khusus. Akad dengan mitsaq khalid, dengan perjanjian yang agung di hadapan Allah, maka dia harus dihargai, dihormati. Menjadi satu setelah itu. Nggak bisa direndahkan setelah itu. Ini adalah omongan fitnah seperti itu. Kalau ada ipar ngomong begitu, dia pun fitnah. 1. Atau sebetulnya hanya nasihat saja. Mungkin istrinya memang nggak benar. Jika itu adalah Anda, mungkin Anda kurang baik. Mungkin. Sehingga ipar Anda itu sebetulnya hanya mengingatkan. Mungkin apa? Jika itu Anda, semoga ini bukan Anda. Anggap saja Anda. Tadi saya buat contoh. Anda menikah dengan abang saya. Anda menikah dengan abang saya. Berarti saya ipar Anda. Kalau saya ipar yang baik, saya akan selalu nasihati abang saya untuk baik-baik dengan Anda. Bukan meracuni. Tapi bisa saja saya ngomong, bang, saya adik loh bang. Sampai kapanpun tidak akan pisah bang. Kalau istri bisa saja terpisah. Oh itu mungkin ada sebab. Sebabnya apa? Mungkin Anda ini nggak baik. Ngelarang abang, ngelarang suami komunikasi dengan saya. Ngelarang ini. Berarti saya akhirnya menjadi marah. Lalu saya berkata, bang, saya adikmu bang. Ayah kita sama. Ibu kita sama. Masa gara-gara seorang istri saja langsung berubah begitu? Saya tidak akan pisah sampai kapanpun bang.
Tapi kalau istri dengan perselisihan bisa, oh ini benar karena istrinya nggak benar. Jadi tolong dilihat ini permasalahannya kayak apa sih. Jadi tidak bisa saya menghukumi mana yang salah. Yang jelas kalau saya dalam keadaan normal kok ngomong kepada abang saya dengan bahasa begitu, saya meracuni dia. Nah seperti itu. Tapi bisa saja tadi benar karena istrinya nggak benar, maka saya nasihati ke abang, bang silaturahmi bang. Saya hanya pengen ditegur saja sama abang. Saya pengen abang datang ke rumah ayah biarpun sesaat-sesaat. Saya tidak minta terus, tapi jangan sampai gara-gara istrinya. Mungkin istrinya ada kan istri melarang suaminya ini, melarang suaminya ini. Suaminya membantu abangnya sendiri nggak boleh, suami adiknya nggak boleh. Ada kalau wanita kayak gitu ya. Mungkin saya nasihati abang saya, bang, jangan lupa dengan adik-adik bang. Adik-adik butuh biaya untuk sekolah bang. Masa gara-gara istri lalu semuanya jadi berantakan. Oh ini bukan saya meracuni, karena memang istrinya nggak benar. Maka dalam pertanyaan ini koreksi diri Anda. Mungkin kalau memang Anda sudah benar dan Anda baik mengajari suami Anda untuk baik dengan iparnya, maka ipar Anda yang jelek. Tapi kalau ternyata Anda yang memang ngelarang suami gini gitu, banyak aturan sampai suami mau dekat sama saudara nggak bisa, berarti Anda jelek. Wajar kalau ipar Anda ngomong begitu. Lihat siapa Anda dan siapa ipar Anda, dengan kejujuran beres semuanya setelah ini. Kalau memang Anda sifatnya jelek, mungkin setelah mendengar jawaban kami Anda insya Allah menjadi baik. Kalau ipar Anda yang jelek, semoga dengar ceramah ini, jawaban ini menjadi baik semuanya. Sehingga indah. Anda, ipar Anda, suami Anda, indah. Enggak ada mana yang lebih didahulukan. Semuanya diperhatikan dengan sama, dengan adil, karena cinta, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah yang bertanya. Suami saya tunanetra Buya. Untuk tunanetra agak sulit untuk mencari pekerjaan. Suami saya keahliannya di suara. Jadi dia memutuskan untuk mencari nafkah dengan mengamen. Apakah halal uang yang dihasilkan untuk menafkahi keluarganya Buya? Terima kasih atas jawabannya Buya. Mengamen itu bahasa lain daripada meminta. Mungkin tidak harus pakai dengan bahasa mengamen, meminta. Apakah dengan suara atau dengan meluruskan tangan? Yang begitu meminta. Kalau urusannya meminta, tidak harus orang buta atau bukan buta. Urusannya orang ini mampu atau tidak mampu. Jadi biarpun orang buta kaya raya, ya nggak boleh meminta. Meminta itu jangan dianggap boleh loh, haram loh bagi orang kaya. Tapi bagi orang yang tidak mampu, ya boleh. Rizki halal buat dia yang tidak mampu. Bukan kita dengar berita katanya ada anak-anak kecil digerebek, jadi peminta-minta di pinggir jalan diantarkan sama apa? Ke rumah, bapaknya punya mobil sama motornya 5. Nah, ini kan, kayak begini minta-minta na'udzubillah nggak boleh tuh. Rupanya anaknya itu kan lumayan, setiap anak itu 200.000. Anaknya 5 kan berapa? 1 juta, 30 juta. Direktur perusahaan apa itu? Masya Allah, innalillah. Tidak begitu wahai hamba Allah. Meminta-minta itu, kalau bagi orang yang mampu adalah nggak boleh. Buta atau tidak buta, nggak ada urusannya. Jadi jangan dilebatkan masalah kebutaan. Tapi kalau suami Anda memang tidak mampu, orang fakir, maka meminta juga boleh. Meminta juga boleh, nggak ada masalah meminta. Karena memang dia nggak mampu. Tapi kalau kaya raya punya perusahaan, kan ada orang buta punya perusahaan, kan ada. Orang buta kaya raya juga ada. Jadi yang menjadikan diperkenankan meminta bukan urusan butanya. Urusan dia kaya atau tidak kaya. Kalau dia orang mampu cukup, enggak boleh. La yazalu rajulu yas'alun nasa. Jadi ada orang kerjanya minta-minta. Nah, hatta ya'tiya yaumal qiyamati, sampai nanti di hari kiamat apa? Yaumul kiamat datang di hari kiamat. Walaysa fi wajhi mus'atul lahmin. Jadi nanti di hari kiamat itu tampak kalau dia mukanya enggak berdaging, tengkorak dok begitu. Ini peminta-minta. Meminta adalah haram bagi yang mampu. Tapi kalau suami Anda tidak mampu, sah, halal bagi Anda. Memang enggak mampu. Dan meminta-minta harus kita kembangkan makna minta. Minta bukan saja orang fakir, minta itu macam-macam loh ya. Ada minta atas nama agama, itu yang lebih serem lagi, mengambil dengan kehormatan. Seorang ustadz minta-minta, Pak Haji, sini dong. Ini, wah ini serem banget nih, peminta-minta kelas serem tuh. Kelas busuknya double busuk. Atas nama makom kebesaran keustadhannya.
Meres umat, minta, tidak boleh itu. Dosa itu. Al-akhdhu bil haya, akhdhu bis sayfi, kayak ngambil dari seseorang dengan cara bikin malu itu, malu. Kalau nggak ngasihkan malu itu kayak main pedang, itu kayak ngerampok itu. Macam-macam minta-minta itu, kelas minta-minta. Ada orang kerjanya keliling, sudah dijadwal ini. Ya gara-gara dia mungkin punya makom, maka makom bapaknya, karena bapaknya orang terkenal, wah dia dikunjungi semua santrinya ini, keliling, lumayan. Jadi kerjaannya dawir keliling, tok. Biarpun 10.000 kali 100, hitung aja sehari, keliling ziarah. Hati-hati, meminta-minta haram bagi orang yang mampu. Tapi bagi yang tidak mampu, yang Anda tanyakan, suami Anda, orang buta, nggak punya kerjaan, boleh meminta-minta. Cuman semakin banyak orang meminta-minta, sebetulnya ada teguran bagi yang lain. Semuanya bukan pada mobil orang kaya, kenapa kok masih ada orang minta-minta? Barangkali yang kaya tidak peduli, ini teguran sebetulnya. Jadi secara umum, kita kembali kepada hukum meminta-minta. Itu bukan karena buta atau tidak buta. Tapi karena ketidakmampuan, kefakiran. Baru minta itu boleh. Minta adalah boleh. Bahkan minta bukan dari sedekah. Minta dari zakat yang haknya dia juga boleh. Seperti itu. Tapi yang hebat lagi adalah orang yang biarpun tidak mampu, dia adalah afif. Tidak menampakkan. Maka sedekah kepada mereka itu berlipat ganda pahalanya. Kepada orang yang hidupnya dengan kekurangan tapi tidak menampakkan di depan orang. Tapi kita tahu karena mungkin kita setiap hari bergaul dengan mereka. Punya ifah dia, punya kemuliaan diri, merengek. Ada sebagian orang tak mau minta-minta. Itu adalah karakter. Ada seorang ibu jual rujak. Rujak kan hanya 7.500. Dikasih duit sama seorang, apa 7.000, membayar 7.500, rujak 2.000, beli 3 rujak, 7.500, uangnya 10.000. Sama orang yang beli itu, nggak usah dikembalikan bu buat ibu, nggak mau, dia ngomong aku dagang kok, milikmu, nggak mau dikasih. Biarpun dia jualan rujak, karena ada kemuliaan dia, biar jualan rujak, jatah saya 7.500, 2.500 milik kamu pak, oh enggak ibu, oh enggak, saya hanya mengambil hak saya saja. Lihat, ada orang mulia semacam itu, tapi ada orang biarpun gelarnya ustadz suka minta-minta. Ini penyakit. Meres, ngambil 2 orang misalnya minta. Haji. Cuman mintanya katanya halus. Kadang minta mobil, aduh mobil saya macet terus. Biar dibeliin mobil sama jamaahnya. Naudzubillah, hati-hati. Jadi kalau bicara minta-minta ini harus waspada semuanya. Kalau orang cukup, maka minta-minta adalah haram. Yang tidak mampu, boleh. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab.